Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksanul Marif. Saya dari Teknik Informatika. Apakah pengertian teknologi informasi dan sebutkan peranan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari? Informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi atau yang disingkat TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data suara, audio, video, dan contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan elektronik rumah tangga seperti handphone juga, dan peranti genggaman modern. Pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi, teknologi audio data, video data, audio video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Adapun peranan teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari, contohnya handphone. Handphone berguna untuk menyebarkan data-data kita, mengirim pesan. Adapun peranan teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari, contohnya handphone. Handphone berguna untuk menyebarkan informasi berupa data, audio, video maupun intelektual ya. Jelaskan tugas OS di dalam sebuah komputer, dan OS secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Sebutkan. Operasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Secara umum, sistem operasi adalah sistem software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, secluding test, dan antar muka, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum. Bagian-bagian dari sistem operasi dibagi menjadi 5, yaitu mekanisme boot, kernel, command interpreter atau shell, yang 4 driver, 5 pustaka-pustaka. Sebutkan komputer dari generasi pertama hingga generasi keempat beserta fungsinya. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas. Mengecilkan ukuran sirkuit dalam komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian yang banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisien, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer Central Processing Unit memori dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection
dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang dimudahkan digunakan untuk kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan speed set. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 55,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian 65 juta PC digunakan. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari marketplace yang Anda pilih. Kelebihan Shopee banyaknya masyarakat yang memilih Shopee dibandingkan marketplace lain, tidak lepas dari dari kemudahan yang ditawarkan. Adapun beberapa kelebihan serta keunggulan Shopee yaitu barang yang lebih cepat sampai tujuan. Shopee memberikan banyak diskon serta promo pada waktu-waktu tertentu. Adanya fitur terdekat yang memungkinkan pembeli untuk membeli produk-produk dengan jangkauan yang lebih sempit. Adanya fitur-fitur beriklan bagi seller yang ingin produknya berada pada urutan paling atas. Adanya fitur live chat yang memungkinkan adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Terus ada kekurangan dari Shopee. Beriring dengan beragam kelebihannya, Shopee tertentu memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan tersebut meliputi seller yang terkadang slow respon. Situsnya sulit diakses pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada saat Shopee melakukan flash sale dalam beberapa event. Adanya beberapa seller yang menjual produknya secara tidak jujur sehingga merugikan para pembeli. Fitur gratis ongkir terkadang diberi syarat dan ketentuan yang cukup merepotkan. Gambar serta tampilan produk yang terkadang tidak jelas dan kurang menarik. Berikan contoh implementasi dari Brainware, software dan hardware. Software adalah perangkat lunak terdapat pada komputer di mana berupa data program dan disimpan secara digital, tidak terlihat secara fisik tetapi ada pada komputer. Software atau perangkat lunak bisa berupa program atau menjalan suatu perintah atau instruksi dengan software perangkat lunak. Komputer bisa beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Macam-macam software ada software open source, software closed source, software proprietary, software komersial, software shareware, dan lain-lain. Pengertian hardware. Hardware merupakan suatu komponen pada komputer dapat dilihat dengan kasat mata dan bisa disentuh secara fisik. Fungsi hardware untuk mendukung kinerja komputer, untuk mendukung kinerja dan menampilkan input proses. Dan komponen dari hardware banyak sekali manfaatnya dan membuat kita dengan mudah menjalankannya. Komponen hardware yang ada pada komputer yaitu casing, motherboard, prosesor, memori atau RAM, hard disk, CD, DVD, drive, keyboard, mouse, dan monitor. Pengertian brainware. Brainware adalah perangkat yang menjelajah hardware maupun software pada komputer. Pada sistem komputer, brainware tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware maupun software. Brainware disebut sebagai perangkat intelektual karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Orang yang termasuk dalam brainware adalah web program, gamers, dan game developer, teknisi jaringan, security specialist, atau designer.
Jelaskan tentang diri Anda, lebih memilih bidang programmer, desainer, atau engineer. Profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seperti seorang yang memiliki skill menulis coding, sinteks, dan merancang sistem bisa juga disebut programmer. Pemrograman komputer atau penata olahan ahli adalah profesi yang menulis program menggunakan bahasa pemrograman seperti Perl, C++, Python, VB, Visual Basic, Net, PHP, dan lain-lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.